Pengkhotbah 8 ayat 8, demikianlah firman Tuhan. Tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan, dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Nah, jadi dari ayat ini berbicara tentang dosa. Ya, dosa itu punya kuasa yang besar, digambarkan seperti angin, digambarkan seperti kematian. Jadi sampai Alkitab itu berkata tiada seorang pun berkuasa menahan angin, tidak seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan, dan kefasikan tidak melepaskan orang ya yang melakukannya. Jadi dari ayat ini ya memberi pengertian dosa itu memang punya kuasa yang sangat-sangat besar. Artinya seseorang itu dapat melakukan dosa dengan bebas, tetapi setelah orang tersebut melakukannya, dia akan diikat olehnya. Jadi seperti orang itu dililit ular, saudara. Dan ular itu tidak mungkin akan melepaskan mangsanya, betul tidak? Seperti orang itu kena narkoba. Nah, jadi dari ayat ini ya kita itu diingatkan kita jangan main-main dengan dosa. Jadi itu sebabnya kalau kita itu, saya sangat percaya kalau saudara dan saya tekun mencari Tuhan, maka kita akan mudah untuk menolak dosa. Sebab Alkitab katakan di dalam 2 Tawarik 12 ayat 14, ia berbuat jahat kalau dia tidak tekun mencari Tuhan. Nah, jadi itu sebabnya kuncinya apa? Kita harus tekun mencari Tuhan. Supaya apa? Kita bisa mudah untuk menolak dosa. Ya, dosa itu kalau kita teliti di dalam Alkitab itu menghambat yang baik, saudara, baik secara jasmani maupun secara rohani. Dikatakan di dalam kitab Yeremia 5 ayat 25 dikatakan, kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Jadi seseorang itu tidak bisa menerima yang baik oleh sebab apa? Oleh sebab dosa. Ya, dosa itu menjadi penghalang semua yang baik, saudara. Bahkan Alkitab katakan dosa itu memisahkan kita dengan Allah. Alkitab katakan di dalam Yesaya 59 ayat 1-2 dikatakan sesungguhnya tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar kita. Tetapi yang menjadi pemisah, Alkitab katakan, antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu dikatakan sehingga dia tidak mendengar ialah segala dosa. Nah ini saudara. Dan kalau kita teliti di dalam Alkitab, dampak dosa secara jasmani Alkitab katakan ya, yaitu apa? Hidup sengsara, bahkan kematian. Ditulis di dalam Kejadian 3 ayat 17-19, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidup dikatakan. Semak duri dikatakan, semak duri dan rumput duri yang dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang yang akan menjadi makananmu. Nah ini gambaran apa? Gambaran hidup sengsara, saudara. Dengan berpeluh engkau akan mencari rezekimu, dikatakan ya, mencari makananmu sampai engkau kembali kepada tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau adalah debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Alkitab bilang gitu, saudara. Jadi jelas Alkitab mengingatkan kita dampak daripada dosa, hidup sengsara dan kematian. Ya, apalagi saudara, muncul rasa bersalah, muncul rasa takut dan malu yang berkepanjangan. Ya, ditulis di dalam Amsal 6 ayat 32-33 dikatakan, siapa melakukan zina ya tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri
siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Malunya tidak terhapuskan. Jadi jelas saudara dari ayat ini, dosa itu membuat ya secara jasmani ya akan muncul rasa bersalah, takut, dan malu berkepanjangan. Nah, apalagi saudara, dampak dosa secara rohani kalau kita lihat di dalam Alkitab saudara. Jika seseorang itu ada dosa di dalam dirinya, maka itu akan membutakan mata rohaninya, maka itu akan menumpulkan hati nuraninya. Ditulis di dalam Yeremia 8 ayat 7 ditambah ayat 12 dikatakan, bahkan burung-burung ranggung di udara mengetahui musimnya. Burung tekukur, burung layang-layang, dan burung bango ya berpegang pada waktu kembalinya. Tetapi umatku, kata Alkitab, tidak mengetahui hukum Tuhan. Seharusnya mereka merasa malu sebab mereka melakukan kejijikan. Tetapi mereka sama sekali ya tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Nah ini sudah lihat, perhatikan dampak dosa yang ada di dalam diri seseorang. Kalau itu tidak disingkirkan saudara, itu merupakan virus saudara. Itu yang akan membutakan mata rohani, itu yang akan menumpulkan hati nurani saudara. Nah, merusak apa lagi? Merusak karakter, merusak iman. Alkitab katakan di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-8, akal mereka bobrok dikatakan, dan iman mereka tidak tahan uji. Bahkan Paulus menasihati jemaat di Galatia, ditulis di dalam Galatia 5 ya ayat 19 sampai dengan 21, perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu dikatakan, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, ya egois atau kepentingan diri sendiri saudara, percidraan, roh pemecah dikatakan, kedengkian, kemabuan, pesta pora, dan lain sebagainya. Nah, bahkan Paulus bilang, terhadap semuanya itu aku memperingatkan kamu, yaitu jemaat yang ada di Galatia, seperti telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, jadi itu sebabnya bahkan kalau dosa itu tidak segera diselesaikan, itu akan membawa kepada kebinasaan kekal saudara. Ditulis di dalam Amsal 5 ayat yang ke-5 dikatakan, kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Jadi itu sebabnya ya untuk menanggalkan dosa, kita tidak bisa dengan kemampuan kita saudara. Yang artinya apa? Kita harus tekun mencari Tuhan. Saya percaya dengan kita tekun mencari Tuhan, maka kita akan mudah untuk menolak dosa. Saya berdoa saudara menangkap kebenaran firman ini. Tuhan Yesus memberkati.